semangat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nungguin yang di belakang. Harumnya udah kemarin begitu, udah kecium. Kata ketua DKM 5 menit aja. Tadi kan udah disampaikan semua ya. Isinya udah. Kita salam selesai makan bakso. Setuju ya? Insya Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para hujjah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak, Al-Mukarram Al-Ustaz Rianto SPDI, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah Ustaz Adi Fadli. Kita doakan beliau bisa memimpin DKM ini, menjadikan kita semua girah datang ke masjid insya Allah, dan beliau diberikan kesehatan semua, para guru-guru kita semua diberikan kesehatannya. Yang saya hormati Bapak Ustaz Herianto, Bapak Darmanto, Bapak Muri. Yang saya hormati Ketua Remaja Irmalah. Yang saya hormati pengasuh Remaja Irmalah, Bapak Imam, Bapak Mufi. Yang saya hormati Ketua RT 012334. Yang saya hormati adik-adik, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ibu-Ibu RT 1234. Bu, ada ya? Ada? Alhamdulillah. Yang saya hormati remaja-remaji Al-Falah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan sehat itu kita bisa melangkah, dan keimanan, sehingga pada malam hari ini kita bisa semuanya hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka halal bi halal. Bapak Ibu yang kami hormati, lebaran terpanjang di dunia. Lebaran terlama di dunia adanya di Indonesia. Di Arab lebaran selesai, nggak ada halal bihalal. Di Indonesia terlama sampai akhir Syawal masih lebaran kita, Bang. Keren pokoknya. Ya baik, masih halal bihalal. Minggu besok RT halal bihalal, masih lebaran. Minggu besoknya lagi masih juga lebaran. Terpanjang di dunia, lebaran Fitri adanya di Indonesia. Gak ada di negara lain pun, gak ada. Gak ada. Ibu cari di mana dia orang ada halal bihalal, adanya di Indonesia. Kita perlu bangga sama Indonesia. Insya Allah. Salawat salam mari kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita Allah senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin ya Rabbal Alamin. Selesai kita makan bakso. Ya, tadi sudah saya ngutip satu hadis qudsi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law balaghat dhunubaka 'anana as-sama'." Jadi yang namanya manusia itu pasti punya dosa. Pasti punya, pasti Pak. Gak ada manusia yang bersih total, orang ada. Apalagi kayak kita keluar rumah, ada orang lewat, ya cekik, dosa juga. Baru keluar rumah, di rumah mobil baik, dosa juga kita. Di mana-mana pasti, kalau kita tidak bisa menjaga dosa kita pasti ada. Jadi dalam hadis qudsi ini, "Lau balaghat 'anana az-zaman." Apa kata Allah? Andai kata ada umatku membawa dosa setinggi langit dosanya. Bocah jangan ngomong sabar. Kita mau ngaji, kita bercanda. Kalau ada kecoa comot, taruh di kantong. Comot taruh di kantong ini dia. Sampai di mana tadi? Kan lupa kan saya. Andai kata umatku, hambaku kata Allah, membawa dosa setinggi langit, kalau dia bersimpuh di hadapanku, berdoa memohon ampun, apa kata Allah? Aku ampuni setinggi langit juga, diampuni sama Allah. Andai ada hamba-Ku kata Allah yang dosanya seluas bumi, dia datang kepadaku kata Allah, mohon ampun, aku datang seluas bumi ini pula pengampunanku kepadanya. Maka kalau Ramadan itu Allah berikan 1 bulan istimewanya, buat apa? Buat kita sebetulnya. Allah sayang sama kita hambanya. Buat apa? Ramadan kesempatan kita. Kesempatan kita. Buat apa? Ibadah dekat kepada Allah. Di akhir Ramadan, insya Allah semua dosa-dosa kita diketuk. Diapain Pak? Digempok, ya biar hancur, biar halus, sehingga akhir Ramadan kita keluar kembali kepada kesucian. Insya Allah. Nah itu yang pertama. Udah 5 menit Ustaz lewat. Ini menyalahi aturan. Yang kedua ada dosa Pak. Bu, ada ngobrol Pak. Bu, kedengeran saya orang? Alhamdulillah masih kedengeran. Ada satu dosa, itu dosa bukan kepada Allah. Andai Bapak itu setiap tahun pergi haji, setiap bulan umroh, tawaf berkeliling Ka'bah, salat di belakang makam Ibrahim, habis itu doa, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah kepada bulan dan bulan, karena saya pernah menyakiti hatinya, pernah mendoliminya. Doa itu dijawab gak? Kagak. Doa itu gak terima walaupun kita dosa apa? Doa di sono. Walaupun kita doa di Mekah, setiap tahun haji, umrah setiap bulan, doa itu ditolak sama Allah. Kenapa ditolak? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Apa itu? Dosa sesama manusia. Hati-hati. Tadi sudah dikutip sama Ketua DKI. Maka tujuannya ini halal bihalal. Kita memaafkan satu sama lain. Rasulullah mengajarkan kepada kita, suruh ngapain kita?
Yang pertama adalah ta'fu amman dzalama, memaafkan kesalahan saudara kita yang telah menzalimi kita. Bu, ibu, adik, ada suara. Ketika ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memaafkan kesalahan saudara kita yang telah menzalimi kita, berat gak Pak? Berat gak Pak? Kita dizalimi, tapi kita kudu memaafkan, tuh berat gak? Berat banget rasanya. Ya Allah, berat. Kita lihat sejarah Rasul, kembali ke sejarah Rasul. Ketika Rasulullah dari kecil sampai dewasa, sampai beliau menjadi nabi dan rasul, apa yang terjadi kepada beliau? Rasulullah dizalimi. Bahkan Rasulullah mau dibunuh sama siapa? Orang kafir Quraisy Mekah, tempat kelahiran beliau. Tapi ketika beliau datang lagi ke Mekah, di mana itu? 8 tahun setelah hijrahnya ke Madinah, balik lagi ke Mekah. Rasulullah membawa pasukan yang sangat luar biasa. Gak bisa itu orang Mekah nandingin pasukan Nabi. Kalau Nabi mau membalas, jadi bisa dipakai semua bisa. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Memaafkan penduduk Mekah yang sudah menzalimi Nabi kita. Ini contoh sebetulnya buat kita. Contoh buat kita bagaimana memaafkan orang lain. Nabi dikejar sampai mau dibunuh, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau memaafkan kesalahan kafir Quraisy, kesalahan penduduk kota Mekah. Itu pelajaran buat kita. Pelajaran buat insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memaafkan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Saat ini sudah 15 menit. Ini baunya itu sudah menyumbang ini kita ini. Ini gila. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, biar ini tidak kemalaman, besok ada yang kita. Yang pertama adalah intinya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita kalau punya salah minta maaf. Gak bakalan hina kita. Kita minta maaf itu gak bakalan hina. Memaafkan tidak bakalan hina. Tidak turun derajat, tidak. Maka kewajiban kita kalau kita punya salah minta maaf. Nah kalau kita udah orang minta maaf, kalau kita yang dizalimi maafkan, selesai. Allah juga memaafkan hamba-Nya setinggi langit dimaafi, seluas bumi dimaafi. Apa kita? Gak mau maafin tetangga kita, gak mau maafin saudara-saudara kita, apalagi orang tua kita. Insya Allah, ya. Apalagi orang tua kita, ya Allah, bapak ibu kita. Jangan sampai jengkel sama mereka, Bu. Jangan. Mau laku apa ke? Itu luar biasa. Mau ngomel, mau marah, kita gak usah marah sebagai anak. Biarin aja, dengerin aja udah. Kita gak usah nyaut kalau orang tua lagi marah. Biarkan. Karena khawatirnya kita durhaka kepada mereka. Maka kewajiban kita sebagai anak menghormati orang tua. Karena kalau kita membalas kebaikan orang tua kagak bisa. Bapak ibu punya emas sebagai hak kasih orang tua, ala cukup orang emas sebelumnya ini masjid gedenya kasih ke emak orang cukup. Ya Bu ya, nggak cukup. Ngelahirin kita itu nyawa taruhannya, nyawa nggak cukup. Berani orang tua ngelahirin kita, nyawa taruhannya. Maka kesempatan malam hari ini Pak, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan saudara-saudara kita, insya Allah.
pribadi mohon maaf lahir batin. Kemarin selama Ramadan cuma seminggu sekali saya ngimam di sini. Alhamdulillah saya diberi sakit, suaranya nggak ada, meriang, batuk. Selama hampir 25 hari Ramadan, alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah itu sakit juga alhamdulillah. Jadi selama 25 hari, malam ke 27 muncul suara alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah tahun depan kita Ramadan, amin. Amin ya rabbal, bisa melaksanakan ibadah Ramadan lebih meningkat dari tahun ini insya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.